Oke, ya, tadi Anda sudah menghitung menggunakan naif Bayes dan mendapatkan hasilnya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, kalau kemarin Anda pakai Bayes, evidence ini kan akan membuat nilai probabilitas Anda kalau dijumlahkan kan lebih dari 1. Mana kemarin? Nah, yang ini. Nah, ini kan 14/19, 5/19. Kalau Anda jumlahkan kedua probabilitasnya adalah sama dengan 1. Tapi perhatikan kalau Anda pakai naif Bayes, maka ini kalau Anda jumlahkan hasilnya tidak akan sama dengan 1. Jadi itu adalah hasil yang Anda dapatkan dengan menggunakan naif Bayes, tidak bisa sama dengan 1. Jadi kalau Anda ngitung manual misalkan ya, ini kan bisa Anda cek gitu ya. Kalau sama dengan 1, oh hitung-hitungan saya benar. Tapi kalau kemudian hasilnya yang naif Bayes, Anda tidak bisa ngecek ya, bahwa kalau dijumlahkan kan tidak sama dengan 1. Tapi pasti yang namanya peluang adalah 0, itu pasti. Ya, itu bedanya menggunakan naif Bayes dan juga Bayes. Jadi biasanya lebih banyak dipilih karena komputasinya lebih ringkas. Anda tidak perlu menghitung lagi sebagai satu kesatuan, cukup menghitung dalam satu kolom, satu fitur ini berapa jumlah Y, berapa jumlah T-nya. Oke, itu keunggulannya naif Bayes. Jadi biasanya mahasiswa ibu itu skripsi pakai naif Bayes gitu ya. Tapi yang dipakai rumusnya Bayes. Jadi perhatikan bedanya, sangat berbeda antara Bayes dan juga naif Bayes. Kita jangan sampai kebalik. Nah, sekarang keuntungannya apa kalau Anda menggunakan ini di data yang sifatnya adalah numerik? Karena Anda tidak menganggap bahwa 2 dengan 2 ini adalah satu data yang sepasang, Anda hanya menganggap bahwa fitur 1 nilainya 2, sudah. Dikalikan fitur 2 yang nilainya 2, sudah. Keuntungannya apa kira-kira? Nah, keuntungannya Anda berarti tidak perlu menggunakan rumus yang ini, yang menggunakan matrik ini, tapi Anda cukup menggunakan rumus yang sifatnya adalah satuan fitur seperti ini, satu kolom ini. Anda pakai rumus yang ini. Sederhananya kan Anda tinggal menggunakan cari standar deviasi, cari meannya. Sudah dimasukkan saja, tidak ada perkalian matrik di sini. Sehingga kalau mengerjakan ini menggunakan naif Bayes, ya, berarti Anda menggunakan naif Bayes. Jadi misalkan yang ditanyakan adalah 6 dan juga 3. Berarti berapa peluang data 6 dan 3 tadi masuk ke kelas A adalah priornya si A. Di sini priornya si A kan 2/5, ya kan? 2/5 dikalikan berapa likelihood dari si A pada pada fitur 1 yang nilainya adalah sama dengan 6. Kemudian berapa peluangnya si A pada fitur kedua yang sama dengan 3. Cara mencari ini, ya kan, berarti Anda tinggal mencari 6 dan 3 pada rumus ini. Oke, berarti kita coba ini sebagai satu kesatuan sendiri. Oke, peluang dari si A pada kelas 6 pada fitur 1 adalah 1 dibagi akar 2pi pada fitur 1 saja, ya, pada fitur 1 yang bagian A kuadrat dikalikan E pangkat negatif, datanya tadi kan 6. Ya, data yang kita hitung kan 6 dikurangi berapa meannya si mau kita cari tadi berapa? Oh ya, 6. Meannya si A pada fitur yang 1 dibagi 2 kali standar deviasi yang 1 dari A kuadrat. Oke, berarti 1 dibagi akar 2pi. Ini tadi standar deviasinya adalah, mana kemarin sudah Ibu hitung. Standar deviasinya si A ini 1,4. Yang ini ya, 1,4 kuadrat
Ya, berarti Anda melihat dari 2 dengan 4 ini standar deviasinya berapa kan gitu pada data yang si A aja. Oke, dikalikan E pangkat negatif 6. Ini kan rata-ratanya adalah 2 dengan 4, rata-ratanya kan 3. Dibagi 2 kali 1,4 kuadrat. Standar deviasinya 2 dengan 4 adalah 1,4. Oke, berarti 1 dibagi akar ini tinggal intinya tinggal dikerjakan gitu ya, tinggal dihitung. Nah, kemudian berapa peluangnya si likelihoodnya kelas A pada data yang 3 pada fitur 2, berarti ngitungnya adalah 1 dibagi akar 2pi kali standar deviasi 2 yang si A kuadrat dikalikan E pangkat, ini kan kita mau menghitung yang 3 minus meannya si fitur kedua tapi yang bagian A saja dibagi 2 kali standar deviasinya 2 yang A kuadrat. Jadi kalau kita hitung berarti 1 dibagi akar 2pi standar deviasinya yang kedua, 2 dengan 1 standar deviasinya adalah 0,7 kuadrat dikalikan E pangkat minus yang kita cari kan 3. Oke, rata-ratanya 2 dengan 1, rata-ratanya kan 1,5, ya kan? Oke, 1,5 dibagi 2 kali standar deviasi yang 2A tadi adalah 0,7 kuadrat. Ya. Jadi ini Anda hitung, masukkan ke sini, gitu ya. Kemudian ini Anda hitung, masukkan ke sini. Itu adalah cara untuk mencari berapa probabilitas data 6 dan 3 di kelas A. Jadi Anda cukup menggunakan persamaan yang ini, tidak perlu lagi menggunakan matriks seperti halnya data sebelumnya. Oke, itu keuntungan dari menggunakan naive Bayes.